Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di rumah masing-masing. Sama-sama bilang sama saya punya El Shaddai. Sama-sama bilang sama saya punya El Shaddai. Amin. Kalau saudara dan saya punya El Shaddai, Allah Maha Kuasa, maka jangan stres. Ketik di kolom komentar, saya nggak boleh stres. Ayo, 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 ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, ketik di kolom komentar, saya tidak boleh stres. Saya tidak boleh takut. Saya tidak boleh khawatir. Masih ada Tuhan. Masih ada El Shaddai dalam hidup saya. Amin. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menyertai perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian di padang gurun Tuhan pelihara. Allah yang sama yang menyertai saudara dan saya. Jika Allah ada di pihak, siapakah yang menjadi lawan? Apapun keadaan saudara hari-hari ini, satu hal sebagai hamba Allah saya mengajak setiap umat Tuhan, ingat kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Berseru sama Tuhan. Dia Allah yang menciptakan telinga, dia Allah yang menciptakan mata. Dia mendengar dan dia melihat setiap seru doa kita. Karena itu pastikan dalam hidupmu setiap hari saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Saya pasti akan lihat mujizat dalam hidup saya. Orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Sama-sama sekali lagi taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. El Shaddai menyertaiku. Allah yang Maha Kuasa menyertai kehidupan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Jadi jangan kayak orang-orang yang nggak punya pengharapan gitu. Aduh kayaknya udah nggak mungkin deh suami saya berubah. Aduh kayaknya udah nggak mungkin deh istri saya bisa dijamah Tuhan. Kayaknya nggak mungkin anak-anak saya kembali kepada saya. Aduh kayaknya nggak mungkin. Stop, ngomong-ngomong nggak mungkin. Yesus bilang bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Hanya sekarang kita harus kuatkan hati kita. Kita harus kuatkan pengharapan kita. Baca terus firman Tuhan. Pegang selalu janji Allah. Kita hidup bukan berdasarkan apa yang kita lihat, saudara. Kita hidup berdasarkan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Kita ada dalam Ulangan pasal yang kedua hari ini. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-25. Ya. Ulangan pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 25. Kemudian kita berjalan terus. Sama-sama bilang sama saya, berjalan terus. Ada masalah, dikecewakan orang, dihianati orang, disusahkan orang, jalan terus. Amin. Ada banyak dari kita tidak lagi mampu sanggup berjalan terus karena fokus kepada masa lalu. Fokus kepada orang yang menyakiti kita, fokus kepada orang yang mengkhianati kita, sehingga kaki kita sulit untuk melangkah. Stop fokus kepada masa lalu. Jadikan pembelajaran di masa lalu. Tapi jangan sampai masa lalu mengikat hidup. Berjalan terus. Sama-sama bilang sama saya harus berjalan terus. Amin. Kemudian kita berjalan terus. Meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir. Meninggalkan jalan dari Araba Yordan. Yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lihat ya, bangsa Israel ada masalah demi masalah, ada kesusahan demi kesusahan. Jalan terus, maju, melangkah. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, jangan melawan Moab, jangan menyerang mereka. Ya. Tadi sebelumnya beberapa hari yang lalu kita sudah pelajari sama-sama bahwa mereka melewati Edom, ya kan, Bani Esau, dan mereka Tuhan bilang jangan sampai engkau menyerang mereka, ada bagian mereka. Nah, sekarang mereka melewati mereka melewati Bani Moab. Kita lihat sama-sama ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan, ayat 9, jangan melawan Moab dan jangan menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya.
Dahulu orang Emim diam di sana, satu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori. Tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya. Lalu menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret, lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan. Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ayat 16, ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon, jangan melawan mereka. Ya kan, Bani Esau, Bani Moab, Bani Amon, Tuhan bilang jangan melawan mereka dan jangan menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu. Karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Ayat 20. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tapi orang Amon menyebutnya mereka sebagai orang Zamzunim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki negeri daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Perhatikan ayat 22. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesbon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon, Sihon, Raja Hesbon, ya, orang Amori. Ayat 25 yang terakhir. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Saudara perhatikan, ketika bangsa Israel melewati Bani Esau, maka Tuhan bilang jangan serang. Melewati Bani Moab, Tuhan bilang jangan serang. Bani Amon jangan serang, karena mereka adalah keturunan-keturunan Lot yang Tuhan bilang aku sudah serahkan itu bagian mereka. Ada dikatakan ketika Tuhan, mereka bangsa Israel melewati bani-bani yang Tuhan bilang jangan serang ini, orang-orang yang Tuhan bilang jangan serang ini, maka Tuhan memberikan bangsa Israel sebuah pembelajaran. Kenapa? Karena mereka melihat, oh, Bani Esau sudah dapat bagian. Jangan serang mereka, karena aku sudah menyerahkan apa yang menjadi milik mereka. Melewati Bani Moab, Bani Amon, yang anak-anak Lot, Tuhan bilang jangan, sudah aku serahkan ke Bani Lot. Jangan serang mereka. Ketika bangsa Israel melewati mereka semua, ada satu pesan Tuhan. Seperti aku menyerahkan bangsa, aku menyerahkan daerah-daerah tempat-tempat ini ke Bani Esau, Bani Amon, Bani Moab, maka aku menyerahkan orang Amori ini kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan mau bangsa Israel juga mengalami perjumpaan, mengalami janji Tuhan digenapi, mendapati apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel terus berjalan maju. Dia nggak jealous, dia nggak iri ngelihat dan berusaha mengambil apa yang menjadi milik kepunyaan orang lain, karena memang Tuhan bilang jangan. Nanti ada memang bangsa yang dikhususkan, yaitu orang Amori itu. Nanti aku serahkan itu buat kamu. Tetapi orang-orang ini jangan. Bani Esau, Bani Moab, Bani Amon jangan. Mereka sudah ada apa yang menjadi bagian mereka. Nanti ada orang Amori, nanti kamu duduki itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hal ini kita pelajari.
Tuhan mau setiap kita bukan hanya mendengar berita tentang bahwa mereka diberkati, mereka mendapatkan janji Tuhan. Tapi Tuhan mau setiap kita mengalami. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya mengalami janji Tuhan. Amin. Tuhan mau setiap kita mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. Bukan hanya mendengar. Oh, enak sekali ya, dia sudah mengalami janji Tuhan. Dia sudah mengalami pertolongan Tuhan. Enak sekali doanya sudah dijawab Tuhan. Tapi Tuhan mau setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi tugas kita, bagian kita adalah ayo jalan terus. Berjalan maju. Jangan hanya fokus dengan keberhasilan orang. Enak sekali dia udah diberkati ya. Enak sekali doanya udah dijawab ya. Enak sekali dia udah ditolong Tuhan. Kalau engkau hanya fokus kepada keberhasilan orang, engkau hanya fokus kepada berkat orang, engkau lupa bahwa Tuhan juga sedang memberkati hidup. Amin. Ada banyak dari anak-anak Tuhan sulit untuk melangkah karena terlalu fokus dengan berkat orang lain. Sehingga akhirnya tidak mensyukuri apa yang menjadi penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mensyukuri apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Karena fokusnya hanya ngelihat orang udah ditolong Tuhan, berkat orang lain, dan berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Tuhan bilang maju terus, jalan terus, jangan korek-korek Esau, jangan korek-korek Bani Edom, Bani Moab, Bani Amon, jangan. Maju terus, nanti ada orang Amori, aku serahkan orang Amori begini. Ada bagian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ketik di kolom komentar, ada bagian Tuhan dalam hidup saya. Ketik di kolom komentar, ada bagian Tuhan dalam hidup saya. Daripada Tuhan kau akan mengalami berkat pertolongan anugerah. Tapi stop fokus kepada berkat orang lain yang Tuhan berikan bagi mereka. Ada bagianmu. Ada bagianmu. Bagianmu harus, tapi kau harus berjalan maju. Jangan fokus dengan keberhasilan orang lain. Jangan fokus dengan pertolongan Tuhan dalam hidup orang lain. Maju terus. Berjalan maju. Berjalan maju. Karena di depan sana Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidup. Sedang dikasih dalam Tuhan ada satu perkataan Ayub yang akhirnya membuat Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita lihat dalam Ayub 42 ayat. Ayub 42 ayat 5 bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Tuhan rindu setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan agar setiap kita masing-masing punya pengalaman pribadi. Bagaimana seseorang bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Pergumulanmu, masalahmu, penderitaanmu. Itulah perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah engkau dihianati, disakiti. Engkau kenal siapa Allah. Itulah pengalaman pribadi. Sehingga kita sama seperti Ayub, kita nggak bilang, dulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang. Tuhan bisa memberkati aku, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Iya sih, kata orang seperti itu. Tapi aku belum pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Masalah lah, pergumulan lah, pengkhianatan orang lain dalam hidup kita, itu yang membuat kita punya perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan fokus dengan keberhasilan orang, dengan berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Stop. Fokuslah kepada pribadi Tuhan. Dan berjalan terus maju. Tuhan sudah siapkan apa yang menjadi porsi bagian saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan sudah mempersiapkan apa yang menjadi porsi bagian saudara dan saya dalam hidup ini. Tuhan sudah siapkan. Hanya bagian kita, ayo melangkah maju. Di depan saya, Tuhan sudah siapkan yang terbaik dalam hidup kita semua. Amin. Berjalan maju. Jangan iri dengan keberhasilan orang. Jangan iri dengan berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Jangan bandingkan berkat Tuhan dalam hidup orang lain. Setiap kita punya berkat Tuhan masing-masing. Ada porsi kita masing-masing. Berjalan maju. Tuhan rindu agar kita juga punya pengalaman indah dengan Tuhan. Bukan hanya orang lain. Tapi Tuhan rindu setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maju, melangkah, bertindak. Di depan sana. Tuhan sudah siapkan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita berdoa.
Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman. Kami diingatkan bahwa setiap orang punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap orang punya berkat yang berasal daripada Tuhan. Setiap orang akan mengalami pertolongan berasal daripada Tuhan. Demikian pula kami. Itu sebabnya bagian kami hari ini adalah terus melangkah maju. Terus berjalan maju. Melewati orang-orang yang sudah dijawab doanya, kami harus tetap maju. Kami nggak boleh membandingkan diri dengan mereka. Karena kami tahu ada waktunya Tuhan dalam hidup kami. Dan yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, sudah hamba sampaikan buat umat-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang memberkati setiap umat Tuhan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik bagi kami. Itu sebabnya pagi hari ini firman termaterai dalam hati kami. Biarlah kami tetap terus berjalan maju. Kami memandang Tuhan dan kami akan lihat pertolongan yang berasal daripada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah sampaikan. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami umat Tuhan terus semangat untuk ikut Tuhan. Tak terus setia menjalani setiap proses yang kami hadapi hari-hari. Karena kami tahu perjuangan kami, perjalanan kami bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bapak, hari ini kami juga berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Umat Tuhan di rumah mereka masing-masing yang menaikkan pokok-pokok doa mereka pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Di rumah kami masing-masing kami membawa doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan memperhatikan hidup kami. Dan Tuhan menjawab doa kami dari tempat-Mu yang kudus. Dan memberikan kami pertolongan tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyendengkan telinga-Mu mendengarkan setiap seru doa kami. Sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini menaikkan doa-doa mereka. Di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu Tuhan jamah. Mereka yang menaikkan doa-doa mereka dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Oh Tuhan yang memulihkan rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa buat usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan setiap mereka. Dalam nama Yesus. Ada yang berdoa bahwa bisnisnya sudah hancur, bisnisnya sudah mati. Tapi pagi hari ini kami percaya dalam nama Yesus. Ada kuasa yang membangkitkan usaha bisnis mereka. Pagi hari ini mereka lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Tuhan buat mujizat, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini di rumah mereka menaikkan pokok-pokok doa mereka. Mereka berdoa buat kesehatan mereka. Kami satukan hati kami berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus sembuhkan setiap mereka yang sakit. Mungkin mereka berdoa buat keluarga mereka yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa satukan hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan ya Tuhan. Ada di antara mereka yang hari-hari ini rindu agar terjadi rekonsiliasi antara hubungan orang tua, anak mertua dan menantu, adik dan kakak, om tante dengan keponakan, bahkan suami dan istri. Tuhan, kami berdoa satukan hati kami, mohon belas kasihan Allah. Di dalam nama Yesus kiranya terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan atas setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini berdoa, karena kami percaya firman-Mu tergenapi dalam hidup kami. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seorang, maka Tuhan yang memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi rekonsiliasi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga kami satukan hati kami berdoa secara khusus. Kalau ada orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online hari ini, Tuhan, mereka sedang ada di persimpangan jalan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, tuntun terangi jalan setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Hamba berdoa dalam nama Yesus di rumah mereka masing-masing. Setiap kegalauan, kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, aku berdoa dalam nama Yesus digantikan dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Tuntun setiap jalan-jalan orang muda ini Allah. Terangi jalan mereka dengan cahaya kasih-Mu. Sehingga mereka mendapatkan jalan yang berasal daripada Tuhan. Jalan yang benar.
yang menuntun masa muda mereka masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Hamba berdoa ya Bapak, jauhkan orang-orang muda ini dari pergaulan yang buruk. Tuhan jaga, Tuhan pagari orang-orang muda ini. Tuntun mereka dalam jalan-jalan Tuhan. Beri mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus lebih di atas segala-galanya. Bahkan hamba berdoa secara khusus Tuhan, memberkati studi mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini. Allah akan membuat perbedaan antara orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan dengan orang-orang muda yang memakai kekuatannya sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan, tuntun dan terangi jalan mereka ya. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak, kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini berdoa dan mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Pertemukan mereka dengan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Bahkan kami berdoa kalau ada di antara mereka orang muda yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan sehingga mereka bertemu dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada di antara umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa, rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih lagi. Rindu untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Biar Tuhan jamah hati mereka. Di rumah mereka masing-masing Tuhan beri damai. Di rumah mereka masing-masing Tuhan beri kekuatan untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia. Bahkan kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online, mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu ya Tuhan untuk mengalami kuasa perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Biar Tuhan jamah setiap hati mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka mengalami kuasa Allah. Dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak Tuhan yang sudah pergi meninggalkan Tuhan. Namun karena doa pagi online mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka rindu berbalik kepada Tuhan Bapa. Hamba berdoa bagi mereka. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan pulihkan hidup mereka. Satu persatu Tuhan lawat. Kami percaya Roh Kudus ada di rumah mereka masing-masing. Menjamah mereka. Tuhan lawat setiap hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan pulih. Dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat kota kami ya Tuhan. Buat bangsa kami. Dimanapun kami tinggal. Kami berdoa diberkatilah kota dan bangsa kami. Aman, damai, tentram. Akan ekonomi kota bangsa kami maju bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan. Segala rencana rancangan si jahat. Pemecah-pemecah belah atas pemimpinan bangsa kami. Atas kota kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa menolak setiap bencana-bencana alam atas bangsa kami. Setiap virus kuman yang tidak kami lihat atas bangsa dan kota kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang memagari, meluputkan kota dan bangsa kami. Dan dijaga dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati secara khusus pemilihan kepala daerah di bangsa kami Tuhan. Agar semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Bahkan kami berdoa ada keadilan. Ya Tuhan Yesus, campur tangan-Mu ada dan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mengambil bagian dalam pemilihan kepala daerah di bangsa kami ini Tuhan. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, bertindak adil dan bijaksana. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Ada damai, ada ketentraman. Di dalam nama Tuhan Yesus atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sehingga ada jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan Yesus di bangsa kami. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan bahwa akan ada waktunya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga pakai wadah doa pagi online ini. Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga banyak umat Tuhan dikuatkan. Bahkan banyak manusia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami semua pagi hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami berjalan dalam kuasa dan otoritas ilahi dalam hidup kami. Di sepanjang hari berjalan ini. Sebab kami dikasihi Tuhan Yesus. Kami anak Tuhan Yesus. Kami dijaga disertai Tuhan Yesus. Dan kami cakap menanggung segala perkara bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lakukan apa yang kau sudah dapati rema dalam hatimu di pagi hari ini ketika kau mendengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan pastikan setiap kita tetap terus berjalan maju, hiduplah terus memuliakan Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu, dan kau akan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.